Halo adik-adik yang ada di rumah, senang sekali hari ini Cerisa bisa kembali menyapa adik-adik yang ada di rumah. Sebelum Cerisa ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan pujian yang pertama, Cerisa mau tanya dulu sama adik-adik yang di rumah. Cerisa mau tes adik-adik di rumah masih ingat atau enggak. Kalau Cerisa tanya, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Jawabnya apa? Coba Cerisa tes ya, adik-adik di rumah masih ingat atau enggak. Apa kabar semua adik-adik yang ada di rumah? Aduh, kayaknya Cerisa nggak dengar suaranya deh. Kayaknya adik-adik di rumah ada yang masih ngantuk, ada yang masih malas-malasan, ada yang nggak bersuara, ada yang nggak pakai gerakan. Cerisa tahu, pasti adik-adik di rumah udah lupa ya jawabnya gimana. Oleh karena itu, Cerisa mau ingatkan kembali. Kalau Cerisa tanya, apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Jawabnya apa? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Cerisa coba tanya sekali lagi ya sama adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi kayaknya Cerisa dengar adik-adik di rumah masih kurang semangat, masih belum pakai gerakan. Sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, karena jawabnya semua udah pada semangat, Cerisa mau ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan pujian yang mau bilang kita mau gerakin semua tubuh kita, tangan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, Cerisa ajak adik-adik di rumah bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Pakai gerakan ya, semangat. Kita mulai dari tangan ya. Cerisa mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan
boleh menyempatkan kami untuk masih beribadah. Tuhan juga boleh pimpin anak-anak di rumah supaya mereka tetap duduk diam di dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, saat ini biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin anak-anak yang ada di rumah, sehingga mereka tetap konsen, tetap fokus hanya kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah ibadah ini Tuhan yang boleh pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan juga yang boleh memenuhi adik-adik yang ada di rumah. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang boleh pimpin, biar Tuhan yang boleh memberkati. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, karena tadi kita nyanyinya udah semangat, jadi saya yakin adik-adik di rumah pasti sudah semangat ya. Yang belum semangat harus semangat, gak boleh lemes-lemes ya. Oleh karena itu, Cerisa mau ajak adik-adik di rumah untuk nyanyi satu pujian lagi. Kita mau bilang I love you Jesus. Dalam keadaan apapun, kita mau bilang aku cinta Yesus. Lebih dalam lagi. Kita nyanyikan pujian I love you Jesus. Masih tetap berdiri dan pakai gerakan ya. Firman Tuhan, jadi saja adik-adik di rumah untuk sekali lagi kita mau berdoa ya. Kita berdoa ya. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan boleh pimpin kami sampai sekarang. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan boleh pimpin anak-anak di rumah supaya mereka dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Tuhan juga yang boleh memberkati mereka supaya mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami berterima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang boleh memimpinnya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, senang sekali kalau hari ini Lausa Andrian boleh menyapa semua yang ada di rumah. Wah, kalau dihitung-hitung Lausa Andrian sudah lama deh ya nggak menyapa, nggak sama-sama untuk kita ibadah dari online. Tapi bersyukur hari ini kita masih boleh ibadah dan kita akan mendengarkan cerita. Nah di awal ini Lausa mau nanya nih, siapa yang pernah merasakan sakit? Ada nggak yang dari kecil sampai sekarang udah gede yang tidak pernah sakit? Ada nggak? Wah, pasti semua pernah sakit dong Lausa. Bahkan ada mungkin di antara kita yang pernah masuk ke rumah sakit, yang pernah merasakan jarum suntik. Ngeri ya. Tapi semua orang itu pasti pernah sakit. Mau orang tua, mau anak-anak, mau orang kaya, mau orang miskin, orang mau tinggal di luar negeri, tinggal di Indonesia, semua itu merasakan sakit. Dan sakit itu enggak enak. Nah, Lausa mau tanya nih, ada yang tahu nggak? Ada yang ikut berita nggak? Kalau sekarang
orang itu kebanyakan sakit apa? Ayo, kebanyakan sakit apa? Sakit apa? Oh iya, semua tahu, sakit COVID-19, sakit virus corona. Nah, kalau adik-adik lihat di gambar ini, coba perhatikan nih. Ini siapa ya? Ini kenal nggak? Bapak siapa nih? Bapak siapa nih di gambar ini? Yang lagi kasih tangan jempol duanya. Bapak siapa nih? Bapak itu namanya Donald Trump. Wah, Ustaz, siapa itu? Atau ada nggak yang tahu siapa itu Donald Trump? Oh, pasti ada yang tahu ya. Dia adalah presiden negara Amerika Serikat. Nah, Donald Trump juga pada waktu itu juga kena juga sakit. Sakit apa, Ustaz? Sakit corona. Wah, jadi mau itu orang biasa, mau itu presiden, sakit nggak milih-milih, tetap aja kena. Nah, gambar yang kedua, ada yang tahu nih siapa? Pasti anak cowok tahu nih siapa. Coba lo tanya ke Farel dan tanya ke Matthew, siapa nih di sebelah kiri ini? Siapa nih di gambar ini? Siapa? Oh iya, tahu ya, Cristiano Ronaldo, seorang pesepak bola yang sangat terkenal. Tapi dia juga, lo baca di berita, kena juga virus atau sakit COVID-19. Wah, lo bagaimana nih? Iya, semua orang pasti bisa sakit. Sakit itu nggak milih-milih orang. Termasuk juga ada satu orang raja yang kalau kita baca Alkitab, dia juga mengalami sakit yang sangat keras. Tapi tentunya bukan sakit COVID ya, karena di zamannya dia belum ada COVID ya. Tapi orang ini juga mengalami sakit, padahal dia adalah raja. Nah, dia ini adalah raja dari kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda itu kerajaan dari kerajaan Israel Selatan. Jadi kalau lo bilang Yehuda, kita ingat, oh, Yehuda itu kerajaan Israel bagian selatan. Nah, si raja ini mengalami sakit yang keras dan sakit yang sangat kritis yang membahayakan dia. Ada yang tahu nggak siapa nama rajanya? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, lo bilang ya, namanya Raja Hizkia. Siapa? Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah raja ke-13 yang memerintah di kerajaan Yehuda. Keberapa? Ke-13. Ingat ya, nah raja ini anak dari seorang bapak yang bernama Ahaz. Jadi dia punya papa namanya Ahaz. Nah, Raja Hizkia ini berbeda dari raja-raja yang lain. Kenapa loh? Karena dia raja yang cinta Tuhan, yang baik, dan juga raja yang takut akan Tuhan. Jadi berbeda dengan raja-raja Israel yang lain yang jahat. Tapi loh, kenapa orang baik kena sakit? Ya iyalah, sakit itu nggak milih-milih. Mau dia anak Tuhan, mau dia bukan anak Tuhan, mau dia pemain bola, presiden, raja, tetap juga merasakan sakit. Nah, Raja Hizkia ini, sekalipun dia anak Tuhan, dia juga mengalami sakit. Sama seperti kita juga yang pernah sakit juga loh Andrian. Nah, coba lihat di gambar. Raja Hizkia lagi terbaring lemah di kasur tidurnya. Coba lihat mukanya. Aduh, mukanya dia begitu lesu sekali karena dia lagi sakit. Waduh, dia lagi pegang ininya ya. Karena dia lagi gak enak badan. Nah, termasuk juga sakitnya dia itu sakit yang begitu parah pada waktu itu. Sehingga ada satu orang nabi, coba kita lihat di gambar. Nabi itu dari luar, si Hizkia ini tinggal di istana. Jadi nabi itu datang ke istana untuk mau bertemu dengan siapa? Dengan Hizkia. Nabi itu namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Nabi Yesaya. Siapa? Nabi Yesaya. Jadi dia datang ke istana untuk memberitahukan pesan Tuhan yang dia dengar supaya Hizkia tahu. Nah, pesan Tuhannya apa sih? Pesan Tuhannya apa loh? Nah, pesan Tuhan yang Yesaya bawa kepada Hizkia, wah, membuat hati ini hancur. Apa coba? Coba kita baca ya. Los Anden akan baca di 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Los Anden baca ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 1.
Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Wah, gawat nih. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab, dengar nih, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Wah, kalau kalian dengar kata-kata ini, apa yang ada di hati kalian? Takut nggak? Dibilang nggak akan sembuh lagi. Kalau kita di rumah sakit, dokter bilang, kamu udah nggak sembuh lagi ya, tinggal menunggu waktu, udah mau mati. Ih, ngeri sekali. Begitupun dengan ini nih, dengan Hizkia. Dia dengar berita itu, dia langsung berbalik. Coba lihat di gambar, dia langsung berbalik badan, nggak mau lihat orang. Terus dia langsung menangis. Kenapa menangis? Karena dibilang dia udah gak akan sembuh lagi, udah mau mati. Wah, aduh. Tetapi sekalipun Hizkia dibilang begitu, hatinya hancur. Tapi Hizkia melakukan satu hal yang penting yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Apa itu, Los Andrian? Dia berdoa. Apa? Dia berdoa. Sekalipun dibilang dia udah mau mati, udah hilang harapan, tapi dia masih ingat. Kenapa? Karena dia raja yang baik. Dia ingat untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, coba kita baca di Alkitab, apa isi doanya Raja Hizkia. Langsung bukain ya. Raja Hizkia bilang begini ke Tuhan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang begini nih dalam doanya, perhatikan ya. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan apa? Dengan setia. Dengan setia dan apa lagi, Nolse? Dia bilang gini nih, dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, dia bilang katanya dia menangis dengan sangat, tapi dia bilang, Tuhan ingatlah sama dia, Tuhan mohonlah kesembuhan. Nah, Hizkia berdoa. Hizkia tetap percaya nih, kalau Tuhan pasti akan tolong dia. Nah, ketika Hizkia berdoa, semua udah keluar kamar. Begitupun dengan Nabi Yesaya, sudah keluar dari kamarnya Hizkia. Tapi Yesaya belum meninggalkan istana, masih ada di istana, tapi belum keluar dari istana, cuman keluar dari kamar. Tiba-tiba ketika Yesaya keluar, pesan Tuhan datang kepada dia. Coba lihat di gambar. Apa sih pesan Tuhan? Pesan Tuhan ke dia adalah Tuhan mau bilang kepada Hizkia melalui Yesaya. Coba kita lihat lagi gambar ini. Apa sih pesannya, Lose? Ternyata Tuhan mengabulkan doanya Raja Hizkia. Dan Tuhan bilang kepada Hizkia melalui Yesaya bahwa Tuhan akan menambah umurnya 15 tahun lagi. Wah, lama nggak? Wah, cukup lama ya. 15 tahun lagi. Nah, anak-anak, dari kisah Hizkia ini, satu hal yang Losok mau bilang. Sekalipun dia mungkin sudah kehilangan harapan, udah nggak tahu mau buat apa, tapi dia masih ingat dia punya Tuhan. Dia mau berdoa kepada Tuhan. Sekalipun dia juga nggak tahu Tuhan mau kabulin atau enggak ya, tapi dia percaya. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Umurnya diperpanjang berapa? 15 tahun lagi. Anak-anak, Tuhan itu mendengar doa kita. Tuhan tahu kesusahan hati kita. Kita sedih, Tuhan tahu. Maka Tuhan menunggu adik-adik untuk boleh berdoa kepada Tuhan. Boleh meminta juga orang tua untuk berdoa. Mungkin hari-hari ini kita susah ya, belajar online. Mari kita berdoa, minta Tuhan tolong kita yang belajar online. Di gambar ini ada anak-anak yang tekun berdoa. Begitupun kita. Kita berdoa karena kita yakin Tuhan pasti dengar doa kita dan Tuhan pasti tahu setiap masalah kita. Kalau Tuhan nggak jawab, berarti itu mungkin bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau Tuhan jawab, itu berarti Tuhan mau itu terjadi kepada kehidupan anak-anak. Yang penting kita harus berdoa. Apa ingat? Berdoa. Hari-hari ini kita juga harus berdoa supaya Tuhan menolong corona itu boleh cepat berlalu. Oke? Ya.
Los Andrian mau kasih satu ayat hafalan. Ayat hafalan ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tapi Los Andrian nggak akan baca. Anak-anak buat video. Anak-anak buat video menghafal ayat hafalan ini, tetapi dengan gerakan. Dengan gerakan dan dengan video yang seunik mungkin. Jadi nggak cuma begini ya, 1 Tesalonika 5 nggak. Tapi harus pakai gerakan, harus ada gaya. Dan kirim videonya semenarik mungkin ke Los Andrian. Nanti ada hadiah buat kalian. Oke? Siap ya? Ditunggu ya? Ya mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar dari Hizkia untuk boleh taat berdoa kepada Tuhan. Mungkin susah Tuhan. Mungkin kami sudah hilang harapan. Sudah tidak tahu mau buat apa Tuhan. Kami lelah. Kapan ya mau keluar rumah? Kapan mau sekolah lagi? Kapan mau belajar di sekolah, kapan bisa jalan-jalan lagi dengan bebas. Tapi kami tahu Tuhan, melalui doa Tuhan boleh menolong kami. Tuhan ajar kami Tuhan, sebagai anak-anak untuk boleh dari sekarang belajar rajin berdoa dan percaya kepada Tuhan melalui doa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jangan lupa, setiap minggu jam 8.30 pagi kita ada ibadah online. Bye-bye. Sampai jumpa minggu yang akan datang.